Alhamdulillahalamin, sahabat baik laju peduli semua. Kali ini kita kembali lagi dalam kajian online bersama Laju Peduli. Kali ini sangat spesial sekali ya karena kita ada di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan tentunya, dan kita ada di tema yang luar biasa sekali ya, sangat sangat kita rindukan, sangat-sangat kita dambakan untuk mendapatkannya, yaitu tentang temanya Lailatul Qadar atau judulnya lebih tepatnya lagi wanita yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, dan alhamdulillah kali ini kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa ya, yang Bapak Ibu saya yakin sudah sangat mengenalnya ya karena setiap pagi sering sekali muncul di TV-TV layar kita ya, layar TV, layar HP dan sebagainya gitu ya untuk memberikan berbagai macam nasihat gitu ya dan juga ilmu yang sangat luar biasa yaitu Ustazah Lulung Mumtazah atau biasa kita sapa dengan Ustazah Lulung ya atau Umi dan juga alhamdulillah ya beliau sudah hadir di Zoom kali ini 22. bisa kita sapa ya tapi sebelum itu Iya, iya. saya mau tes dulu nih ya kepada sahabat semua yang ada di Zoom dan nanti yang akan kita juga upload di YouTube Laju Peduli. Apakah sudah bisa mendengar suara saya ya? Apakah sudah siap? Kalau sudah bisa mendengar suara saya dan siap, boleh dong di kolom chat ya ketik angka 1 ya biar kita juga bisa tahu, bisa sadar ya kalau Bapak Ibu juga sudah siap nih mendengarkan ceramah dari Ustazah Lulung. Waduh, pada siap semua Masya Allah ya. Alhamdulillah Ustazah Lulung juga sudah bergabung kepada kita. Saya infokan sekali lagi nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya, baik bertanya langsung maupun lewat chat gitu ya. Silahkan disiapkan pertanyaannya untuk Ustazah Lulung dan juga nantinya ya Insya Allah Bapak Ibu semua juga bisa melihat rekaman ulangnya yaitu di YouTube Laju Peduli ya. Jangan lupa untuk di subscribe gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Semoga di Zoom kali ini Bapak Ibu semua mendapatkan keberkahan ilmu nasihat ya insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Nah karena Ustazah Lulung sudah hadir, izin saya akan sapa dulu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Lulung. Bagaimana kabarnya Ustazah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Lulung ya yang sudah berkenan hadir di Zoom kita kali ini ya. Semoga menambah keberkahan kita nih Ustazah ya. Amin, ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Ustazah ya, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah Allahu Akbar, sehat. luar biasa ya kita kemarin baru buka bersama ya Ustazah ya. Ya qadarullah Alhamdulillah, barakallah. rencananya hari tadi mau ketemu langsung ya biar lebih berkhidmatnya kita lebih dapat tapi karena hujan deras dan ada beberapa titik banjir di sekitar tempat kita jadi ya semoga ini menjadi awal keberkahan juga ya bulan Ramadan hujannya sangat indah sekali dan juga terima kasih banyak nih Ustazah Lulung sesuai tema kita ya di bulan Ramadan kita sangat ingin gitu mendapatkan Lailatul Qadar dan bagaimana kiat-kiatnya nih dari Ustazah Lulung bagi seorang wanita mungkin yang aktivitasnya tidak seperti laki-laki yang dengan bebas bisa itikaf ke masjid dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa juga mendapatkan keberkahan dari 1000 bulan ini yaitu malam Lailatul Qadar. Kepada Ustazah Lulung, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 10 hari kedua kita memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah mendapatkan makfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berukhuwah ya. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama di sini belajar bareng, ngaji bareng tentang mana nih wanita yang mendapatkan Lailatul Qadar atau mana nih eh, hamba-hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa berkah untuk kita semuanya, khusus untuk pada laju peduli. Alhamdulillah, salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya.
Dan yang kami hormati, yang kami sayangi seluruh teman-teman sahabat Laji Peduli, yang semoga Allah selalu berkahi. Kita doain biar pada sehat semuanya. Ya, karena sehat itu mahal, sakit itu mahal, yang lebih mahal lagi sehat disakitin. Jangan sampai. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini, semoga lebih banyak lagi yang peduli pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Khusus kepada semangat, laju, peduli, mudah-mudahan tetap berkah, istiqomah, dunia dan akhirat. Baik, untuk mengawali, Umi minta doa dulu Al-Fatihah, selalu setiap Umi kajian, minta doa, doa dari teman-teman semua, teman-teman Laju Peduli, khususnya untuk Ibu Naya Umi yang sedang kurang sehat. Semoga Allah berikan kesehatan lahir batin. Jadi Umi nggak mau pakai kata-kata negatif. Ibu saya sedang sakit, jadinya negatif. Mendingan kita bilang kurang sehat. Saya nggak mau bilang pesek, saya akan bilang kurang mancung. Ya, gitu. Jadi kita pakai kata-kata positif. Kenapa lagi sakit? Oh enggak, lagi kurang sehat. Kenapa? Hitam? Enggak, kurang putih. Kayak gitu lah kira-kira ya. Al-haziniyah walikuliniatin soleha sumaila umahatina untuk orang tua kita, terutama untuk ibu kita. Nah, masih ada bapak juga untuk orang tua kita, yaitu ibu dan bapak kita. Dan juga untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mohon al-fatihahnya, semoga Allah angkat segala penyakitnya. Biniatin soleha, bibarokatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, turunkanlah kebaikan yang banyak untuk kami. Sungguh kami sangat butuh kepadamu ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Burung gelatik makan ketumbar. Cakep. Teman-teman, lagi peduli yang cantik-cantik, apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Ustazah. Baik. Kalau buat yang cowok, makan sekoteng di atas mimbar. Cakep. Buat cowok-cowok yang ganteng, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah. Baik, langsung aja kita ngebahas tentang Lailatul Qadar. Apa sih Lail? Lail itu malam. Qadar itu malam ukuran, malam kemuliaan. Kita kupas dulu dari awal setajam silet. Ternyata kalau kita ngomongin Qadar ini atau ukuran atau takdir itu ada 6 tahapan dulu pertamanya. Bulan Ramadan ini adalah tahapan yang kelima, karena nanti ada tahapan yang keenam. Nah, menurut hadis dalam kitab Usul Iman, Bismillahirrahmanirrahim, mengawali ya. Mohon izin nih, ya kita belajar bareng ya, Cin. Menurut hadis yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, ya kan? Dari Ali bin Abi Thalib dan juga dari Ibnu Abbas dan juga dari Amru bin As. Yang pertama, tahapan takdir yang pertama adalah innallaha qadara maqadiral khalaiq qabla ayyalqa samawati wal ardu bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menciptakan, ya, mengukur suatu ukuran takdir manusia, yaitu sebelum diciptakannya langit dan bumi, bihamsina alfasana, yaitu 50 tahun, 50.000 tahun sebelumnya. Jadi tahapan pertama, 50.000 tahun sebelum kita ada, udah Allah tetepin tuh takdirnya. Dan ini pertemuan kita hari ini, perkenalan Umi dengan Laji Peduli, kemarin di Masjid Al-Azhar Bintaro, Masya Allah, tabarakallah, senang banget. Itu adalah salah satu 50.000 tahun sebelum kita ketemu, udah Allah tulis ntar tanggal sekian bulan sekian si Lulung ketemu sama Laji Peduli. Alhamdulillah bisa berkenalan, mudah-mudahan kita bisa memberikan ukhuwah Islamiyah yang terus istiqomah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama ya, jadi menurut Amr bin As radhiyallahu anhu, kenapa radhiyallahu anhu? Karena para sahabat itu detailnya Allah dari Allah adalah RA. Apa sih burung RA? Radhiyallahu anhu. Artinya Allah sangat meridhoinya. Kenapa ya Allah sudah ridho kepada para sahabat? Karena para sahabat udah redho sama Allah. Udah tingkatannya sahabat. Nah sementara kita sahabat bukan, nabi bukan. Ya manusia akhir zaman yang belajar untuk soleh-soleha. Ya, nggak sampailah kitanya RA karena kita sedang mencari ridho Allah. Kalau para sahabat sudah diridhoi Allah. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah redho sama kita,
kita redho sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Amr bin As? Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW. Kalau kita buka Quran, radhiyallahu anhu itu titel Allah kepada para sahabat itu dari surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah berikan pahala kepada mereka, wabil khusus kepada para sahabat, para nabi yang dari Allah sama Allah, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, kenapa sih Bu Saja mau di Quran selalu kalau surga tuh sungai yang mengalir? Karena di Arab itu banyak kan padang pasir yang panas. Nah, kita kalau ngomongin sungai, sungai mengalir, tergantung pikiran kita. Kalau sungai-sungai yang mungkin dekil-dekil, airnya hitam, ya jangan dibayangin. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka ridho kepada Allah karena Allah sudah ridho kepada mereka. Makanya titelnya RA. Nah, ada pun Rasulullah lebih tinggi lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Apa SAW? Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan sejahtera dan juga keselamatan untuk Rasulullah, Nabi kita yang tercinta. Nah, itu titelnya lebih tinggi. Nabi kita udah disayangin, udah diberi sejahtera, diberikan keselamatan, maksum, terjaga. Udah deh, kita mah tinggal ngarapin syafaatnya aja gitu ya. Dan itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini nih titel dari Allah untuk Nabi kita yang tercinta. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka kita sebagai orang beriman ucapin dong salawat. Wabil khusus dalam sholat, salawat Ibrahimiyah. Wabil umum salawat senandung. Hati lagi gundah, baca salawat tibil kulu. Pagi Ramadan banyakin salawat dan sebagainya. Nah, itulah tadi hadis dari beliau dari Amr bin As ya. Allah telah mengukur ukuran takdir manusia sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Udah kita lewatin. Yang kedua, tahapan kedua adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bahwasanya kita itu dituliskan takdirnya ketika kita sudah menjadi roh di alam roh. Atau itu Allah ngomong sama kita. Allah subirobikum bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah. Kita pada jawab nih, roh-roh nih. Jadi kita tuh sebenarnya nih, kumpul di sini nih teman-teman Laji Peduli. Kita udah pernah ketemu di alam roh waktu itu. Hari kita jawab, bala. Betul ya Allah. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Itu kita udah ditulisin takdir yang kedua. Baru tahapan ketiga. Maaf. Tahapan ketiga apa? Ketika kita berada di tulang sulbi bapak kita. Karena makanya yang pertama diciptakan oleh Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Bukan Siti Hawa yang diciptain, tapi laki-laki. Makanya dinyatakan tahapan ketiga takdir adalah ketika kita masih berada di tulang sulbi bapaknya. Di dalam surat At-Tariq, ya kan? Alladzi yahruju min baini sulbi wat taraib. Allah ciptakan kita manusia dari air yang memancar. Mancar dari mana nih? Dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, itu. Jadi makanya nih buat cowok-cowok yang jomblo itu masih tersimpan di tulang sulbinya bakal calon anaknya. Tinggal nyari bininya. Nah gitu ya. Mudah-mudahan mendapatkan istri yang soleha. Yang perempuan-perempuan dapat suami yang soleh. Kalau kata Umi mah kita mah cewek nih ya. Kita minta sama Allah suami yang tampan, takwa, tajir, tulen. Nah 4T tuh. Ya Allah, berikanlah kami pasangan yang 4T ya Allah. Apa tuh? Tampan, takwa, tajir, tulen. Amin. Amin. Tampan, takwa, tajir percuma kalau nggak tulen. Ini buat anak Umi juga soalnya cewek nih dua nih ya. Doain kita sayang doa. Nah, itu di dalam surat At-Tariq. Nanti dibuka ya. Yang keempat, tahapan yang keempat kapan tuh? Nah, otomatis dong ketika si laki-laki tadi menikah, berhubungan intim, keluar deh tuh kan, yang di tulang sulbi tadi. Hamillah nih si perempuan. Maka tahapan takdir yang keempat adalah ketika berusia 4 bulan di dalam kandungan perempuan.
Itu ada dalam surat Al-Mu'minun. Nah, dibaca ya. Yang mana Allah telah menciptakan kita 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua alaqah. Apa sih alaqah? Darah yang menempel di rahim. Jadi nempel tuh. Ya, menggantung menempel di rahim. 40 hari kedua tuh. Baru di 40 hari ketiga mudghah. Segumpal daging yang kemudian dibungkus dengan yang namanya tulang dibungkus lagi, maka kemudian baru Allah kirimkan malaikat untuk menuliskan kodarnya, takdirnya. 4 bulan itu. Apa yang ditulis sama Allah? Ajaluhu, gimana ajalnya, rizkuhu, rezekinya waktu dia di dalam kandungan, ajaluhu warizkohu, ya kan? Wasakyun au sa'idun, apakah dia sengsara ataukah dia bahagia, ya kan? Rezekinya bagaimana, itu umur 4 bulan dalam kandungan. Itu udah tahapan keempat. Udah kita lewatin dong, udah pada gede-gede nih kan. Terus kapan lagi nih Umi nih? Kodar itu ditentukan oleh Allah yang kelima. Apa tuh yang kelima? Ketika kita tiap tahun setahun sekali nih yang kita tunggu di bulan Ramadan. Sekarang coba dibuka surat Ad-Duhan. Ada yang bawa Quran nggak? Dibuka surat Ad-Duhan ayat 1 sampai 5. Ayo kita buka Quran. Buka dulu Quranmu. Biar kulihat ayatmu. Buka dulu Quranmu. Ayo. Gece, 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 gece. Surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 5. Kalau nggak ada yang baca, Umi aja nih yang baca nih. Ya. Oh, yang nggak bawa Quran pakai HP biasa aplikasi. Cuman kalau di aplikasi biasanya banyak iklannya. Begitu. Nih, 44 ayat 1 sampai 5 ya. Kita lagi ngeliat Quran yang ada iklan mobil. Hmm. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 5 ya. Nyatakan Hamim ya kan. Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang diturunkan oleh Allah yang menjelaskan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Di Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, diturunkannya nggak langsung drastis 23 30 juz itu, tapi berangsur-angsur. Pertama di apa namanya malam Qadar itu dari langit ketujuh menuju langit dunia. Nah, baru tuh dari langit dunia ke dunia ini di pada saat apa namanya nuzulul Quran ya 17 Ramadan. Jadi 2 kali turun sebenarnya. Nah, yang terutama di sini pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Fiha yufroku kulu amrin hakim. Pada malam itu Allah pilah-pilah, Allah urusin tiap urusan manusia yang penuh hikmah. Urusan apa nih? Kalau kata tafsir Ibnu Katsir, rezekinya, jodohnya, tadi tuh bahagia, apa sengsara. Nah, ini nih kita bulan Ramadan ini adalah tahapan kelima di mana teman-teman mencari 10 malam terakhir. Walaupun dalam hadis dari Abu Hurairah carinya jangan pas 10 malam terakhir. Dari awal kita puasa. Mudah-mudahan teman-teman yang dapat Lailatul Qadar yang disebut dengan 1000 bulan, ibadahnya udah kayak orang usia 84 tahun. Itu bayangin tuh gimana nggak berkah umurnya. Kita perempuan misalnya. Kita ini kan banyak halangannya. Belum yang mungkin sakitnya, belum yang haidnya, yang gitu ya. Gimana kita ngitung amalan kita kalau pakai tahun? Kayaknya kagak ada apa ya, kagak ada fullnya gitu loh. Kepotong haid, kepotong ini, usia baru 25 tahun. Usia yang Umi misalnya baru 50 tahun. Itu kalau amal ibadah diterima. Kalau belum sholat yang belang bentong, belum yang puasa gibahnya. Aduh, dapat gak ya Lailatul Qadar gitu kan. Sholat aja baru sekarang-sekarang kita khusyuk misalnya. Sedekah juga baru sekarang-sekarang kita yang dermawan. Dulu-dulu mah kita pelit misalnya. Aduh, kayaknya ngitungin amal usia Umi 50 tahun. Nggak ada tuh amalan umur 50 tahun. Karena apa? Mungkin dulu waktu SD nggak sholat. Waktu SMP sholatnya di pesantren cuma gara-gara ada keamanan. Ya kan? Pas SMA juga begitu. Pas kuliah, ya itu yang jadi satpam kita sendiri.
Kalau kita taat ya taat, kalau enggak ya udah gitu. Nah, ternyata gara-gara kita dapat Lailatul Qadar usia 50 tahun di KTP misalnya. Karena dapat Lailatul Qadar, maka di mata Allah ibadah kita seperti usia 130 tahun. Kan 1000 bulan 84 tahun. 84 tambah 50 Xiaomi. 84 tambah 5 berapa itu ya? 130-an. Ketika usia meninggal 50 tahun, tapi di mata Allah ini orang ibadahnya udah 130 tahun. Kan enak tuh. Makanya orang ngejar Lailatul Qadar. Itu tahapan yang kelima. Karena apa? Pada malam itu Allah urus urusan manusia dari Ramadan sekarang sampai Ramadan berikutnya. Yang sekarang belum punya jodoh, semoga Ramadan selesai, dapat Lailatul Qadar pada nikah deh. Yang sekarang mungkin sulit banget rezekinya, susah banget nyari duit ibaratnya, susah nyari keberkahannya. Tapi mudah-mudahan Ramadan beres nyari, ya. Besok kita Lebaran, tahun ke depannya, 1 tahun menuju ke depannya, kita dalam keadaan dimudahkan rezekinya. Jadi itu kodar itu kita nyari Lailatul Qadar itu biar ada perubahan nasib. Yang sakit jadi sehat, yang jomblo jadi menikah, yang belum punya anak jadi punya anak, yang belum punya kerjaan jadi punya kerjaan, yang belum bisa berkarya jadi bisa berkarya, ya kan? Pokoknya sehat, 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 lahir dan batin. Urusan apa? Urusan yang besar dari sisi kami. Apa tuh besar dari sisi kami? Kata Ibnu Katsir, urusan tadi tuh rezeki, jodoh, maut, kerjaan, kesulitan jadi mudah, ujian, banyak musibah di rumah, banyak musibah. Gimana biar nggak banyak musibah? Itu tuh, makanya kita ngejar Lailatul Qadar. Urusan yang besar, yang mengutus Rasul-Rasul, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu kan ya. Oh, jadi kita tahapan satu udah lewat dong. 50.000 tahun sebelum kita ada. Yang kedua udah lewat waktu di alam roh. Yang ketiga udah lewat waktu kita masih berada di tulang sulbi bapak kita. Yang keempat juga udah lewat kita udah keburu brojol. Sekarang udah usia seperti sekarang ini. Karena tinggal kita nih ketika sudah berada di dunia ini apa nih? Yuk yang kelima kita pantengin, kita kejar. Kalau dapat Umi, kalau nggak dapat nggak usah putus asa. Insya Allah kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, bahkan orang haid pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Apa sih? Malam 1000 bulan, malam perubahan takdir. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Ada yang namanya Aisyah nggak di sini? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Kalau Umi, lari-lari dari kenyataan. Nah, suatu ketika Bunda Aisyah, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasul. Rasulullah, gimana mungkin kita sebagai wanita dapat Lailatul Qadar? Puasa aja sepotong. Belum gibahnya. Belum yang keselnya. Belum yang ngurus rumah tangga kita kadang suka nggak ikhlas. Belum mungkin remaja-remaja disuruh beli cabai ke pasar males. Aduh banyak banget kurangnya kita. Sampai 50. Kalau Aisyah bertanyanya ke situ. Oh, udah Aisyah sama. RA bertanya gimana kami dapat Lailatul Qadar? Kami dalam keadaan haid. Maka Nabi menjawab, wahai Aisyah, radhiyallahu anha, 35 wanita sampai. bisa mendapatkan Lailatul Qadar walaupun sedang dalam keadaan datang bulan. Dengan syarat dijaga dari awal Ramadan dan bacalah terus doa Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf dan mulia. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Engkau sangat cinta dengan pemaafan. Engkau sangat cinta dengan orang minta maaf dan memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka ampuni dosa kami, maafin kami, maklumin kami. Ya Karim, wahai Allah yang Maha. Itu terus baca, terus. Dari awal Ramadan kemarin sampai nanti. Walaupun haid, baca tetap. Ini menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, gimana caranya biar kita dapet wanita-wanita yang tadi yang sudah pantengin dari yang model yang kita tadi, oh kita udah tahu ya. 50.000 tahun sebelum kita ada udah ditulis. Kita di alam ruh udah ditulis. Kita di tulang sulbi udah ditulis. Kita dalam kandungan udah ditulis. Sekarang tinggal kita kejar nih yang tahapan kelima di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dapat. Siapa tahu nih umurnya Kak Rizky misalnya baru 25 tahun. Karena dapat Lailatul Qadar 84 tahun. 84 tambah 25 berapa ya kira-kira?
84 tambah 25. Ya kurang lebih 109 tahun. Berarti ketika misalnya di mata Allah, ini anak masih muda nih 25 tahun, tapi ibadahnya udah kayak orang 100 tahun. Apa sih asbabun nuzulnya sampai Allah kasih Lailatul Qadar buat kita umat Nabi Muhammad yang dicintai ini? Mudah-mudahan amin rabbal alamin. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ngobrol nih sama para sahabat. Wahai para sahabat katanya, itu tuh yang umat-umat sebelum aku nih, sebelum kita, yang usianya cuma sampai 60 tahun, kata ketetapannya umat Nabi Muhammad. Itu mereka tuh yang modelnya zaman-zaman Nabi apa namanya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, semuanya sampai Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Musa. Itu mereka ibadah tuh sampai ratusan tahun. Nabi Daud aja kan ya usianya 100 tahun lebih. Bahkan ada yang berusia sampai 1000 tahun. Nah kita, kata Nabi Muhammad, usia kita masih cuma pendek 60 tahun. Jadi gimana kita mau dapat pahala seperti orang-orang terdahulu? Oh, Nabi ngomong gitu tuh sama para sahabat. Contohnya, siapa nih yang ibadahnya 84 tahun tanpa maksiat? Kan 84 tahun loh. Itu Nabi Zakaria. Kayak gitu. Nabi, oh Bismillahirrahmanirrahim. ya, mau membaca Quran. Silakan. Baca. Apa tadi tuh? Halo? Nggak jadi baca? Oh lanjut, oke siap. Jadi pada saat dinyatakan 1000 bulan atau 84 tahun, Nabi Zakaria katanya yang pertama. Yang kedua Yusak bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam katanya. Kemudian siapa lagi nih? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada lagi, pokoknya 4 orang. Nabi Ayub juga, yang mereka itu beribadah 84 tahun lebih diterima oleh Allah. Wah udah tuh langsung pada sedih. Ya Allah gimana nih kita umat Nabi Muhammad? Kita paling usia kita 63 tahun kalau ngikutin Nabi. Minder deh tuh. Datang malaikat Jibril alaihissalam, kan? Dalam bentuk rupa aslinya. Karena Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli cuma 2 kali ya. Ketika wahyu, dan kebanyakan Nabi ketemu sama malaikat Jibril dalam bentuk cowok yang tampan. Ya, kayak cowok di sini nih, lagi peduli gitu kan. Malaikat Jibril ngomong, ya Rasulullah, jangan kau buat minder umatmu. Jangan kayak begitu. Lo bener kan malaikat Jibril? Ya kami umat Nabi Muhammad yang paling pendek, yang paling sedikit umurnya, begini, begini, begini. Tapi ketahuilah wahai Nabi Muhammad katanya, bahwasanya umatmu istimewa. Akan Allah berikan satu malam yang nilainya dengan 1000 bulan. Walaupun dia cuma 1 malam umurnya, tapi dia bagaikan umur 24 tahun. Malam apa itu ya Jibril katanya? Allah berikan setiap Ramadan malam atau Lailatul Qadar yang setara dengan 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Tuh. Wah, senang deh tuh para sahabat. Alhamdulillah ya Allah, kita umat Nabi Muhammad yang paling sedikit umurnya, paling pendek, paling kecil, paling mungil. Coba deh kalau kita umroh. Kita yang paling kecil, kita yang paling mungil. Gitu kan? Disitulah baru Nabi Muhammad senang, alhamdulillah umatnya dikasih Lailatul Qadar. Itu kalau kita setahun sekali. Mudah-mudahan pada dapat. Gitu dulu ya. Ada nggak sih Mi yang kita tuh nggak nunggu Ramadan aja deh? Masa kita nungguin Lailatul Qadar bulan Ramadan doang? Ya kan? Pengen dong yang dapat juga bulan tahunan atau dapat juga yang harian. Ternyata ada pemirsa. Di dalam hadis dari Ibnu Abbas, sebentar ya. Ini dia nih. Dalam hadis di sini nyatakan ya. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Taruh di fotoin ya. Ini hadisnya ya. Innallaha khalaqa lauhan mahfuzan min duratin baido. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kitab lauhil mahfuz dari permata putih. Daftahu min yakutaham, sisnya terbuat dari permata merah. Suara siapa tuh? Sesungguhnya Allah menciptakan kitab lauhil mahfuz dari permata putih. Dafatahu min yakutaham, sisnya terbuat dari permata merah. Nah, teman-teman bayangin nih. Ada kitab lauhil mahfuz dari permata putih,
sampulnya dari permata merah. Qalamuhu nurun, pulpennya terbuat dari cahaya dan kitabnya juga cahaya. Tulisannya tadinya cahaya gitu. Arduhu ma baina samai wal ardi. Luas kitab catatan takdir kita semua nih, seluas langit dan bumi. Umi punya, Mbak Nia punya, teman-teman Jibril punya, semua masing-masing punya kitab catatan takdir yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah catat dari kita mulai nol sampai kita lahir, sampai kita sekarang berusia seperti sekarang ini, seperti Umi. Itu ada catatannya panjang tuh. Ya kan? Yang zurufihi kula yaumin salah samia wasitin. Allah lihat ke dalam catatan kita itu setiap hari kula yaumin, setiap hari kula yaumin, setiap hari salah samia wasitin 360 kali penglihatan dengan caranya Allah. Masya Allah. Maka menurut ahli tafsir, kalau dibilang 360 kali sehari berarti sehari Allah liatin kita, Allah pantengin kita dengan cara Allah, jangan dibayangin caranya gimana ya, hanya Allah yang tahu, tiap 4 menit sekali. Makanya dalam ajaran kita nih, Al-Quran, nggak laki, nggak perempuan kalau ngomong yang bagus-bagus. Gitu tuh, bagi perempuan. Kadang-kadang suka lagi kesel ngomong yang macam-macam. Padahal Allah lihat kita sehari 360 kali penglihatan. Berarti tiap 4 menit sekali. Fafikuli nazrotin minha yahluku wa yarzuku wa yuhyi wa yumitu wa yu'izu wa yuzilu. Satu kalinya Allah melihat dengan caranya Allah, kita nggak bisa bayangin ya. Yang penting Allah tuh maha melihat, basyiron ya kan. Allah maha melihat kita. Satu kalinya Allah melihat kita itu dalam keadaan menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan. Dalam jangka 4 menit orang bisa mulia, dalam jangka 4 menit orang bisa dihinakan oleh Allah. Wa yu'izzu wa yudhillu wa yaf'alu ma yasha, dan Allah akan berbuat sekehendaknya sama kita nih. Di bulan Ramadan mudah-mudahan ya Allah, Allah muliakan kita. Amin. Maka dari itu, fazalika qaulu ta'ala, maka dari itu Allah berfirman. Nah, ini kan tahapan ke-6 ya. Kullayomin huwa fi sya'nin. Hadis riwayat Abdul Razak dan Ibnul Munzir wa Tabrani wal Hakim. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullayaumin huwa fi sya'an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman ayat 29-30. Semua makhluk di langit dan di bumi pada minta. Ini bulan Ramadan semua pada minta. Yang lagi peduli, yang di Pondok Aren, yang di Bintaro, yang di Palestina. Semua pada berlomba-lomba minta sama Allah. Pengen dapat Lailatul Qadar. Pengen dapat perubahan hidup, perubahan nasib yang lebih baik lagi. Karena semua pada minta. Yas'alu man fis samawati wal ardi. Di langit di bumi pada minta. Maka kula yaumin huwa fisa'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Masya Allah. Ngurusin kita. Yang rezekinya sempit kepengen lega, yang urusannya sulit kepengen mudah, yang belum nikah kepengen nikah, yang belum punya rumah pengen punya rumah, yang belum punya motor pengen punya motor. Banyak keinginan kita, kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Ah, kan? Banyak keinginan kita. Karena pada minta, kulayaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Nah, jadi dari yang Umi sampaikan di sini ada 6 tahapan takdir. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Udah jelas, udah pada tahu lah teman-teman ya. Sholat yang wajib kita jaga. Tadarusnya jangan tinggal walaupun ngaji masih belepotan kita misalnya. Kemudian apa? Istighfar yang banyak di waktu sahur. Buka puasa di awal. Takjil itu artinya di awal. Ya kan? Kalau bersahurnya di akhir. Mudah-mudahan dengan kita terus berbuat baik, terus kita ikutin disiplin-disiplin Ramadan, puasanya jangan bergibah, jangan pada ngomel-ngomel, hanah ini, Allah kasih kita Lailatul Qadar. Ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar gimana? Setelah Ramadan ini kita lihat, yang judes ramah apa enggak? Dulunya judes jadi tambah ramah. Yang kemarin pelit jadi dermawan. Yang kemarin belum nikah, besok ada undangan pernikahan. Yang kemarin mungkin dia bahasanya urusannya susah, jadi mudah. Itu ciri-cirinya sama seperti Haji Mabrur, mirip-mirip. Karena dia pantengin tuh di tahapan ke-5 takdir tahunan. Nanti di tahapan yang ke-6 kita nggak nunggu tahunan lagi, harian. Tiap hari kita ngomong yang bagus. Emang bisa dirubah sama Allah yang buruk jadi yang baik? Bisa dong. Nih orang nih sakit kata Allah dalam kodoknya ya, dalam kodoknya nih. Nih orang sakitnya 1 bulan. Sakitnya parah kata Allah.
Ternyata dilihat si orang ini ternyata rajin silaturahmi, rajin sodako, biar kata dikit tapi rutin, ya kan? Rajin banyak baca doa kepada Allah, ya kan? Wa iza maritu fa wa yasfin, wa idza maritu fa wa yasfin. Jika aku sakit Allah menyembuhkan. Allah rubah deh tuh. Ini orang rajin sodako nih, rajin silaturahmi, rajin doa. Udah deh, nggak jadi sakit sebulan deh, sakitnya 2 hari aja, gitu. Bisa dirubah. Coba dibuka sekarang surat 13 ayat 39. Habis ini yuk kita buka tanya jawab. Oke, dibaca dulu sayang yang punya Quran. Silakan. Ayo teman-teman laju peduli. Buka dulu Quranmu. Ya. Ada yang mau baca surat 13 Ar-Ra'd ayat 39. Allah dapat mengubah, Allah dapat menetapkan takdir kita. Karena tadi kitab Lauhul Mahfuz yang berwarna putih dan merah itu ada di sisi Allah. Oke. Coba ada yang mau baca nggak, Kak? Kakak host, coba baca kakak host. Surat Ar-Ra'd ayat 11 Umi ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11 Umi Ayat ya. 39. Oh, ayat 39. Ar-Ra'd ayat 39. Ayat 39. Surat ya. Surat Ar-Ra'd. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Iya, Yamhaqullahu ma makasih yasha'u wa kakak. yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisinya mendapat Artinya. ummul kitab. Allah dapat menghapus, Allah yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya, Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Dihapus tuh tadi tuh. Ini orang yang tadinya sakit sebulan karena dia rajin di malam Ramadan, ngajinya, sodakohnya, silaturahminya, baik sama musuh. Udah deh, nggak jadi sakit sebulan deh, 1 hari aja. Ini orang nih pekerjaannya susah nih. Ya kesian nih orang nih. Ternyata dia sangat berbakti sama orang tuanya. Sangat 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 membantu saudaranya. Nggak jadi dia disulitin sama Allah. Allah mudahin. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya. Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Kan tadi udah dibilang dalam hadis. Bahwasanya kitab Lauhul Mahfuz, kitab catatan hati kita ada di sisi Allah. Tinggal ditulis tiap 4 menit sekali. Makanya nih buat teman-teman semua, yuk kita positive thinking. Apalagi buat perempuan-perempuan, buat yang jadi ibu, yang jadi istri, yang jadi anak, yang jadi seorang perempuan. Yuk ngomong yang cakep-cakep buat saudara kita, buat teman kita. Aduh, besok ini ya. Besok mau pulang kampung ya misalnya. Iya, insya Allah doain aja ya. Gitu jangan yang besok pulang kampung ya. Boro-boro. Duit aja gue kagak punya, jadi boro-boro. Karena tiap 4 menit Allah tulis catatan takdir kita. Yuk, yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya. Silakan kepada para Ayo yang mau jamaah bertanya. yang ada di Zoom, yang mau bertanya boleh raise hand dan atau langsung aktifkan mic-nya. Ya, boleh langsung bertanya ke Ustazah Lulung Ya, ya. ayo Atau yang teman-teman. berhalangan boleh juga ketik di kolom chat pertanyaannya ya. Silakan. Nah, Umi sambil Ya, menunggu pertanyaan dari jamaah, izin saya bertanya nih, Umi. boleh kakak. Ya. Kakak host siapa sih namanya? Lupa. Umi udah tua. Hamzah, Umi, Hamzah. Oh iya Hamzah, ya Allah Ya, pamannya Nabi ya benar-benar. pamannya Nabi. Iya benar. Masya Allah, luar biasa nih materi dari Ustazah Lulung ya, Bapak Ibu semua ya. Sambil Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan ya. Tadi kita sudah dengar banyak sekali ilmu, nasihat, berbagai macam ayat Al-Quran yang dibacakan juga oleh Umi gitu ya. Bahwa ternyata wanita itu sangat bisa banget gitu ya buat mendapatkan Lailatul Qadar ya meskipun tidak bisa ke masjid, misalnya berhalangan dan sebagainya. Nah, Umi, alhamdulillah sudah ada pertanyaan nih dari jamaah. Kita dahulukan yang dari jamaah ya. Dari Kak Yuliani Mm-mm. Nur Sakinah. Ya. Makasih Kak Assalamualaikum. Yulina Nur Sakinah. Ya. Izin saya Salam. bacakan Umi ya. Ustazah izin bertanya, bagaimana hukumnya jika sedang berpuasa lalu ada teman yang curhat? Apakah harus kita tanggapi? Atau bagaimana untuk menghindari gibah? Karena kadang-kadang pas curhat tiba-tiba kemana-mana terus jadinya gibah tuh Ustazah. Itu gimana baiknya Ustazah? Oke, terima kasih. Jadi gini, Cin. Tidak semua gibah tidak boleh. Hmm. Kalau Umi sih gibahnya tuh gibah, gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Asik. Gitu. Keren, keren. Gibah yuk, ayo gerakan ibu-ibu berbagi hikmah. Jadi gini, ada teman curhat. Curhatnya tentang apa dulu nih? Karena kalau kata kita pria disolihin, ada 6 hal yang boleh kita omongin.
Karena kalau maaf nih, maaf banget punten banget. Kalau banyak orang yang tidak punya teman bicara, teman ngobrol, itu banyak perempuan-perempuan stres di luar sana. Maaf. Kemarin ada terjadi apa? Perempuan stres punya anak 4. Anak keempatnya masih 2 bulan. Anak ketiganya usia 3 tahun. Lakinya mah jauh, nggak punya teman ngobrol, nggak punya komunitas, ya kan? Pokoknya dia nggak punya siapa-siapa. Akhirnya, nauzubillah min dzalik, anak ketiganya, pokoknya gitulah, nggak usah diomongin lah. Dia ngomong apa? Saya stres, suami jauh, saya nggak punya teman ngobrol. Jadi ada 6 hal yang boleh kita obrolin dan tidak menjadi suatu gibah. Artinya kalau bahasa penggibat ya, yang dibolehkan. Yang pertama, kalau orang itu buat mudorot, misalnya nih, teman kita curhat nih, curhatnya apa nih? Eh, Kak Hamzah, aku sebel deh sama si Pulan. Kenapa? Si Pulan itu kan ngutang sama aku ya, tapi nggak mau bayar-bayar. Gimana caranya kak ya aku nagihnya? Aku capek deh kak. Itu boleh kita omongin kenapa? Orang itu buat mudorot. Nah, itu kan. Itu contohnya di dalam hadis apa? Ada dari Fatimah binti Qais. Dia ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah," katanya. Aku mau dilamar nih sama 2 orang, Abu Jaham sama Muawiyah." Maka Nabi bilang, jangan sama Abu Jaham. Dia itu seorang laki-laki yang tidak pernah menurunkan tongkat dari punggungnya. Maksudnya apa? Sering mukulin orang. Ntar kamu kalau nikah sama dia malah KDRT. Dan jangan sama Muawiyah juga. Muawiyah itu adalah orang yang sangat pelit dan kikir. Apakah Nabi bergibah? Iya pastinya. Tapi Nabi nolongin orang biar apa? Kamu jangan sama dia, dia itu pelit. Kamu jangan sama dia itu mudorot. Nah itu yang pertama ya dari hadis. Kalau mau mudorot kita jangan mau. Jangan mau yang namanya dibilang gibah. Kenapa? Kita sedang mencari hal yang, dia jangan sama dia. Nanti kamu kenapa-napa. Itu nggak apa-apa. Yang salah kita ngomong sama dia misalnya gini, Pulana, Bu Yuliani, Nur, Nur Sakinah, jangan sama dia tuh. Karena dia itu membawa mudorot. Oh gitu ya Lung ya? Iya. Bu Nur Sakinah malah ngomong sama orang lain. Masa tuh si Bulung ngomongin lo? Nah itu yang nggak boleh. Kalau kita nyampein kebaikan. Yang kedua, kalau kita dizolimin. Ya tadi juga tuh, modelnya sama dizolimin, dikurangin haknya. Kita di KDRT, masa kita diem aja? Ntar lama-lama bonyok, mati. Nah, kita bisa ngadu. Anak kita dibully, masa nggak boleh cerita? Kenapa kamu nggak cerita? Karena aku nggak boleh gibah, mah. Ya nggak bisa dong. Maka kalau kita dizolimi ada ke ustazah boleh, ke psikolog boleh, ke orang yang tertentu. Itu contohnya siapa dizolimi? Di surat 58 ayat 1-4. Dan seorang wanita yang dikatain sama suaminya, dasar punggungmu seperti punggung ibuku, dizihar, ngadu menabi. Ya Rasulullah, aku nggak terima nih suami aku ngatain aku begini gini gini. Aku sedih banget. Padahal kan aku juga capek sebagai istri, ngurusin dia, ngurusin anaknya, bla bla bla. Itu ya ada di dalam surat 58 Haulah binti Sa'labah. Karena bilang ini, udah kalau gitu kamu nggak usah campur dulu sama dia. Sebelum dia ngasih makan 60 orang miskin. Karena kamu dikata-katain. Begitu dia cerita. Karena dia kepengen solusi juga. Jadi pertama kalau orang tua mudarat boleh kita omongin. Kedua kalau kita dizolimin. Ketiga kalau mencari solusi. Contoh, gimana sih nih ibu psikolog anak saya begini 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 kan ngegibain anak. Gimana sih nih kita nih komunitas pengajian kok jadi pada berkurang ya jemaahnya? Iya soalnya ada satu jemaah yang begini gini gini gini. Gimana sih nih? Gitu. Itu mencari solusi boleh. Dizolimin kemudian atau ada orang buat mudarat atau mencari solusi atau yang keempat sharing kan sekarang lagi musim sharing tuh saya adalah ustadz atau ustazah yang dulunya nah, pernah begini atau ketika kita tausiah jadi seperti si Pulan tuh dulunya dia pemabok sekarang dia menjadi orang yang hijrah itu kan gibah tapi untuk sharing dan orang yang izinin yang kelima apa nih untuk ciri khas nah misalnya nih maaf nih punten teman-teman ngomong gini, Kak Hamzah, besok kita ngaji sama siapa ya? Besok ngaji sama Ustazah A. Jangan deh, Ustazah A mah ngantuk. Oh, Kalau kita mau Ustazah B deh, jangan, dia mah judes. Begitu sama Ustadz C, jangan. Dia mah terlalu serius, ntar kita puyeng. Begitu sama Ustazah Lulung, jangan, dia mah bawel, cerewet. Nah, itu udah gibah ente. Tapi kan itu sebagai ciri khas, nggak apa-apa. Kak Hamzah ke rumah Omi nanti cari aja tuh Pok Nur. Pok Nur yang mana ya? Yang keriting, apa yang lurus rambutnya? Nah, itu kan ciri khas. Jadi kalau yang kelima sebagai ciri khas boleh. Yang keenam untuk mendamaikan orang lain nggak apa-apa. Nah tadi misalnya temannya Nur Sakira tadi ngomong pengen curhat nih curhat apa? Dia pengen minta didamaikan. Saya gini, Yuliani, gue lagi berantem nih sama si Pulana. Lo bisa nggak kasih tahu dia bahwa gue tuh nggak begitu? Itu kan menurut dia doang. Padahal gue nggak ngefitnah dia.
Yaudah ntar gue ngomong deh. Nah itu nggak apa-apa untuk mendamaikan. Jadi 6 hal ini silakan kalau memang itu adalah curhatannya sebagai menjauh dari orang mudorot atau mungkin dia dizolimi atau dia pengen solusi atau pengen sharing atau sebagai ciri khas atau yang keenam mendamaikan orang silakan boleh. Karena itu ada di dalam surat Al-Quran. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 148. Kalau dizolimin boleh ngomong nggak? Boleh. Tapi itu gibah dong. Nah, kata-kata gibah yang nggak boleh misalnya gini, dia curhat sama Yuliani nih. Cukup sampai Yuliani aja, jangan Yuliani tuh ngomong lagi. Tahu nggak kemarin tuh si Fulan curhat sama gue. Kata dia begini, nah itu yang nggak boleh. Jadi jangan sampai ke orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Jangan, itu baru namanya gibah. Coba dibaca, kakak host, Ya, surat 4 ayat 148. artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Iya. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qauli illa man zulima. Allah tidak suka banget sama orang yang suka ngadu domba. Allah nggak suka banget sama orang yang suka ngadu sana ngadu sini. Perkataan buruk, perkataan jelek. Allah nggak suka banget. Kecuali ketika orang itu dizolimi, dia ngomong. Ya Allah maklum. Gimana kita nggak nyolot misalnya cerita sama Yuliani nih. Misalnya Umi dizolimin. Umi cerita. Yuliani gue kesel banget ya sama siapa? Masih Fulan tuh. Masa dia arisan kagak bayar? Kan kita jadi puyeng. Ntar yang narik ya gitu. Ya itu nggak apa-apa karena solusi. Gitu. Oke? Terima kasih Yuliani atas pertanyaannya. Yang penting abis gibah ada doanya. Apa tuh, Hah? Mi? Ada doa abis gibah. Doa abis gibah bukan berarti Umi ngajarin gibah. Bukan. Kalau terpaksa jadi kita itu lagi curhat tuh teman kita solusi. Tiba-tiba ya Allah astagfirullahaladzim. Aku tapi gibah nih bulan Ramadan. Baca doanya. Ini dari kitab Ibnu Qayyim Jauziyah. Ya. Doanya ketika abis ngomongin orang dan kita merasa bersalah. Maza yukolu izak taba ahul muslim. Apa yang kita ucapkan ketika kita mungkin menggibai saudara kita? Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana walahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana walahu. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa dia. Kenapa dosa kami? Karena kami ngomongin dia. Kenapa dosa dia? Karena gara-gara ulah dia gue jadi ngomong. Itu dari kitab Ibnu Qayyim Jauziyah, hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad dari Ibnu Umar. Tapi bukan berarti Umi ngajarin gibah ya, Cin. Bukan berarti, yaudah deh kita gibah yuk. Ntar ada doa tuh diajarin sama Umi Dudung. Jangan. Oke, Iya. gitu terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kasiron, Umi, Iya, Ustazah Nurul Kum. ya. Semoga Kak Yuliani terjawab ya keresahannya. Jadi nggak takut lagi nih kalau ngumpul-ngumpul sama temennya, walaupun lagi puasa ya. Insya Allah udah ada doanya tuh dari Umi Iya. juga ya. Umi ada pertanyaan Amin. tambahan nih Umi ya, Apa nih? yaitu kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya, bagi perempuan khususnya, apakah cukup bermalam di masjid? Apakah harus bermalam di masjid atau cukup di rumah aja nih Umi? Ya, ini rumahnya rumah mana nih? Jadinya rumah pacarnya nih. Gitu. Nah, Silakan Umi. bisa aja Kak Hamzah. Bermalam di rumah siapa? Di rumah pacar kagak jadi Ya. Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Nah, memang kalau ketentuan dalam Al-Qur'an nih, ketentuan dalam Al-Qur'an, wa antum akifuna fil masajid dan kalian beritikaf di masjid. Secara harfiah, masjid tempat kita sholat, di mana ada orang azan, ada orang qomat, ada imam, ada makmum dan sebagainya. Ada masjid raya, ada masjid jami, ada masjid, ada musola. Masjidun sajada yasjudu. Masjidun tempat bersujud. Masjidun secara harfiah ya masjid yang ayo kita membangun masjid-masjid nih. Nah, jadilah masjid jami, masjid raya gitu ya. Jadi masjidun tempat sujud. Kalau musola, sholat yusoli, tempat sholat. Secara harfiah yaitu dia tadi adalah masjid. Maka kalau kita ikutin secara harfiah harus di masjid. Jangan di rumah, di masjid. Karena apa? Tulisannya di Quran Al-Baqarah, wa antum akifuna fil masajid, di masjid-masjid, Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar, emang benar-benar masjid. Tapi secara hakikat, kalau kata orang tasawuf mah ya, itu ya di rumah kita juga bisa jadikan masjid. Karena dari segi bahasa, masjidun tempat bersujud, musola tempat kita sholat, mihrab tempat kita yang namanya mencari apa ya, uh, giroh gitu loh untuk ibadah. Nah, kan kalau teman-teman kayak kemarin kita
Waktu ketemu kan ada musolanya tuh ya, kita sholat maghrib kan ya ke Hamzah ya. Nah itu bisa kita di situ itikaf. Apa sih itikaf? Berdiam diri, menekuni sesuatu. Jadi ketika kita mungkin di rumah nih perempuan nih misalnya nih pun ya, itu secara hakikat aja, tidak secara harfiah. Di rumah nih itikaf 2 jam 3 jam. Misalnya habis terawih kita nggak tidur nih. Kita habis terawih beres taruhlah jam 9. Kita makan, kita ini segala macam udah biar enak lah kan, karena kan kadang orang makan habis terawih ya. Jam 10 jam 11-an lah kita itikaf deh tuh mungkin di rumah nih. Jam 11 12 jam 1 3 jam tuh. Jam 2 masak-masak. Boleh-boleh aja sih secara harfiah dan hakikat dapat dia. Karena apa? Dia sedang berada di masjid tempat dia bersujud di rumahnya. Bahkan kalau kata hadis, sesungguhnya sebaik-baik sholatnya perempuan fiko ribuyutihina. Kalau kita pakai hadis ini. Sebaik-baiknya sholatnya perempuan, sebaik-baiknya ibadah perempuan. Fiko di pojokan rumahnya yang tertutup. Berarti kan di kamar ada lagi mihrab yang tertutup lagi, disitulah dia bermanja-manja sama Allah. Ini menurut hadis. Tapi kalau secara khusus, secara umum, ya kalau bisa di masjid, ya bilang sama suami. Karena sempat dalam kitab Fathul Bari, ya, sempat ketika Rasulullah itu membatalkan itikafnya gara-gara apa? Pas malam pertama nih, malam pertama, malam ke-10, ke-21 ya, Ramadan, Nabi udah bikin tenda nih. Pas pas gitu nggak lama kemudian dilihat ada tendanya Aisyah. Pas gitu ada lagi tendanya Hafsah. Terus kata Nabi gini, ngapa jadi pada kumpul di sini tenda ditumpuk-tumpuk? Kami pengen ikut itikaf ya Rasulullah. Ya sih tapi nggak begini caranya kata Nabi. Itu ada dalam kisahnya dalam kitab Fathul Bari. Akhirnya Nabi batalin itikaf dia. Maka Nabi ganti di bulan Syawal. Artinya secara umum boleh aja kita itikaf di rumah. Walaupun secara Al-Quran itikaf itu di masjid. Tapi bagi para laki-laki mah wajib di masjid. Kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah. Yang penting jangan ada yang ganggu. Jangan ganggu. Jangan ada yang ganggu. Karena apa? Karena kita emang kalau punya anak kecil repot juga sih. Ya, kalau dia lagi tidur sejam 2 jam enak kita bisa itikaf. Tapi kalau misalnya dia baru juga ngaji 2 halaman, kagak jadi. Nah maka disinilah kita ini punya amalan tidak hanya itikaf bagi perempuan, ngurusin anak juga ibadah, ngurusin suami juga ibadah. Walaupun kan Ramadan kan tumben pak, Ramadan kan tumben setahun sekali. Aku ngurusin papa kan udah tiap hari. Tolong ya pak, izinin banget aku 3 jam aja nih gue nih tiap malam ganjil misalnya. Boleh-boleh aja. Oke? Karena memang masing-masing, coba dibuka lagi surat 6 ayat 132. Masing-masing orang punya derajat dalam beramal. Derajat itikaf, oke, tapi mungkin dia belum menikah. Ada derajat itikafnya dia belum dapat derajat itikaf, tapi dia punya suami, punya anak yang diurus. Atau ada derajat dia tidak dapat itikaf, tapi dia sangat-sangat concern mengurus orang-orang fakir dan miskin. Jadi ada derajat-derajat pahala yang insya Allah kita dapetin juga. Silakan dibuka surat 6 ayat 132. Izin baca Umi ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Tuh kan, Masya Allah tabarakallah kan. Walikulin darajatu mimma amilu wa marabuka bighafilin amma ya'malun, dan masing-masing orang punya derajat. Mungkin ada seorang wanita belum menikah, dia bisa bebas izin sama orang tuanya, "Mah, aku mau itikaf ya, Mah ya." Itikaf deh tuh dia. Dia nggak punya tanggungan. Tapi ada juga ibu rumah tangga yang, "Duh, gue pengen banget itikaf ke masjid, tapi ini anakku masih kecil-kecil." Atau ada juga seperti Umi ini, kepengen deh gue itikaf, tapi ternyata terkait dengan bukber sana, bukber sini, yang katanya sekarang juga orang pada ribut tuh bukber berapaan tuh ya kan gitu ya. Nah ini jadi Allah tempatkan kita apa? Pada posisi derajat amalan yang kau ciptakan sendiri, insya Allah mendapatkan terkadang dengan caranya Allah. Karena apa? Yang remaja bisa itikaf, nggak ada gangguan, orang dia enak, nggak punya anak, nggak punya laki. Nah kita mungkin keterbatasan kita, maka Allah bilang, aku tidak akan lengah atas apa yang kau kerjakan. Jadi sayang, yang mau itikaf di masjid silakan, yang mau di rumah juga silakan. Yang penting happy and happy and happy. Oke, ada lagi? Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kasiron Umi atas jawabannya ya. Semoga terjawab bagi penanya tadi ya. Jadi
Bisa di masjid lebih afdolnya dan di rumah, tapi rumah sendiri ya, yang di dalam kamar ya, bukan rumah makan That's juga right. ya. Jangan Ya, rumah selingkuhan ya. Jangan rumah selingkuhan. rumah selingkuhan apalagi itu, aduh Lailatul Qadar Ramadan ini Apalagi. ya, Masya Allah. Apalagi rumah pelakor. Tapi di Ya, tetangga Umi banyak pelakor. Tahu kan aduh, pelakor? Tetangga apa Umi itu Umi? pelakor. Penjahit celana kolor. Waduh, ya. Lebaran penjahit rame nih Umi biasanya Umi ya. Wah, pada Iya, mau pelakor ngebeliin penjahit baju. celana kolor. Masya Allah, tabarakallah. Umi, mungkin ini satu pertanyaan lagi Umi ya. Nah, Umi, Oh ini ya. terkait waktunya nih Umi. Waktunya Lailatul Qadar. Ya, kadang-kadang kan ada yang bilang di malam 27, ada yang dibilang yang malam ganjil, kadang ada isunya di 29 ya. Nah, itu sebenarnya bagi kita menyikapinya seperti apa tuh Umi? Apakah kita jadi makin giat di waktu-waktu yang dalam tanda kutip banyak info diprediksi oleh mungkin lewat ulama atau lewat sumber lainnya gitu Umi ya. Dan juga Hmm. atau jadinya kita yaudah sama aja deh yang penting semuanya semangat gitu apalagi makin akhir makin semangat gitu Umi baiknya gimana tuh Umi kalau terkait hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Hamzah. Jadi gini, kita sering juga kan ngomong gini ya, ayo kita sholat malam, sholat malam. Di dalam pikiran kita kan sholat malam tuh pasti jam 1, jam 2 gitu ya. Ya Umi. Sementara kalau kita pakai logika lagi, di sini jam 1, jam 2. Di Belanda jam berapa? Di Iya, Mekah jam berapa? Ya kan? Di Papua jam berapa? Jamnya aja udah beda. Kita di sini jam 6, di Lombok jam 7 misalnya gitu ya. Atau ada yang lambat, ada yang ini. Nah, kan kalau kita mikir kayak gitu kita udah puyeng. Iya ya, malam kodar kita di sini malam, dan di sono siang. Dia di sana malam, di sini siang, puyeng kan? Nah, itulah disebut dengan beriman kepada yang goib. Nah, ngomongin soal malam, nah, kutanya malam, dapat karunia-Nya. Itu lagunya siapa tuh gue lupa deh tuh ya. Peter Pan. Itu ternyata sholat malam aja bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Berdasarkan ayat ini, maka bisa jadi turun Lailatul Qadar itu bisa di awal malam, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam. Karena malam menurut surah Al-Muzammil ada 3. Coba dibuka surat Al-Muzammil. Di situ dinyatakan apa? Al-Muzammil ayat terakhir. Itu panjang banget. Itu ngomongin apa? Ketika Nabi dan segolongan daripada umat Nabi yang mengerjakan sholat seperti itu. Di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Berarti malam ganjil itu. Ya tidak juga harus akhir malam. Walau alam, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang penting ganjil. Ganjil kita ngitung lagi. Contoh, ganjil tanggal apa ganjil malam? Karena kan kalau ganjil tanggal, dia tanggal 27. Kapan dimulai ganjilnya coba? Kan berarti kan dari tanggal 26 sore. Ya kan? Dari 26 sore itu maghrib udah ganjil. Maghribnya jadi bukan yang disebutnya jam Ba'da Isya. Ya kan? Jadi maghrib aja dia udah mulai masuk malam. Kan dia bilang pagi dan petang. Matahari terbenam. Maghrib berarti. Nah coba kita buka dulu surat Al-Muzammil ayat terakhir. Coba dibaca Kak Hamzah. Baik Umi, langsung artinya Umi ya. Ya. Ya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lagi berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Nah, di situ Allah sangat maha bijaksana. Allah ciptakan di mana orang-orang ada yang sholat di awal malam. Berarti Ba'da Isya. Ba'da Isya aja dia dibilang malam dong. Artinya apa? Dari maghrib ke Isya sampai jam 9, jam 10 udah malam disebutnya. Ada juga orang sholat malam di pertengahan malam. Itu tadi jam-jam 10, jam 11 sampai jam 12 malam. Atau setengah 1. Atau di sepertiga malam dari jam 1 sampai jam 4 menjelang subuh. Berarti kalau kita ngitung malam dari jam 8 malam kita sholat Isya juga udah disebut dengan Lailatul Qadar. Makanya tadi ada yang bilang itikaf jam 2 malam. Itu mah berarti akhir malam dong. Sementara kalau kita ngomong secara umum malam, udah jadi jam 8 juga udah bisa itikaf. Tapi zaman sekarang, jam 8 orang masih pada di jalanan.
Jadi saya gak dapat itikaf dong, Mi. Gue aja jam 8 masih di jalan baru pulang kantor. Kasihan amat nasib gue. Jangan sedih. Kan kamu udah mencari nafkah untuk keluarga itu jadi gak ibadah pada Allah. Karena tadi dibilang, ada yang bisa sholat di awal malam, di tengah malam, di sepertiga malam. Karena apa? Allah tahu di antara kalian ada yang sedang sakit, atau ada yang sedang mencari karunia di sisi Allah, atau mencari rezeki, atau berperang di jalan Allah. Maka dari itu, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang mudah maksudnya apa? Yang mudah bagimu, ya yang bisa sholat di awal malam silakan, di tengah malam silakan, di hari malam silakan. Yang penting niatnya Allah pasti tahu kalian mencari Lailatul Qadar. Nah, menurut kitab fikih sunnah, Syed Sabiq, apakah harus malam ganjil aja? Emang sih kalau dalam hadis dari Bukhari Muslim, di situ dinyatakan taharru Lailatul Qadri fil witri. Carilah oleh kalian ya malam qadar itu di malam-malam ganjil. Minal asril awakhir dari 10 hari terakhir min Ramadan. Nah, kita ngitung itu kita nggak mungkin. Tadi Allah bilang, Allah yang dapat menghitung malam-malammu, Allah yang dapat menghitung hari-harimu. Kita puyeng nih ngitungnya. Apakah asar dimulainya? Apakah maghrib? Apakah isya? Apakah tanggal? Tanggal 27 ganjil. Iya, 27 ganjil dimulai kapan? Kamu gak usah hitung-hitung. Yang penting kamu sekarang berikhtiar. Mau yang mulai maghrib kek, mau yang mulainya isya, mau yang mulainya nanti, ba'da tarawih, mau yang mulai nanti jam 2. Gue kayaknya gue bisanya jam 2 deh. Jam 2 malam apa jam 4, gue 2 jam doang. Lagi itikaf. Jadi intinya yang penting kamu cari di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan hadis Bukhari Muslim dalam kitab Fikih Sunnah Syed Sabiq. Bahkan berupaya di 10 malam terakhir itu meningkatkan kesungguhan dalam ibadah. Yang penting bersungguh-sungguh. Ini sekarang kita masih malas-malasan nih. Nanti pas udah masuk 21 Ramadan, paksain. Biasanya tuh emang 10 malam terakhir itu kita lebih ngantuk, sahur males gitu tuh. Nah, males itu bisa nggak kita ngelawan? Itu tuh yang masalahnya Umi juga suka ngalamin. Yang pertama, surat 6 ayat 132, derajat orang beda-beda. Kedua, dalam surat Al-Muzammil, berupaya, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, karena yang bisa menghitung malam-malam itu adalah hanya Allah. Jadi, teman-teman yang mungkin masih di kantor, kemudian di perjalanan jam 8, doa di perjalanan. Ya Allah, saya kepengen kayak orang-orang di masjid, tapi saya masih di perjalanan. Karena Anda sedang mencari nafkah misalnya. Atau di perjalanan sampai rumah jam 9 udah capek duluan. Ya Allah maaf ya Allah aku tidur dulu. Tadi aku sholat malamnya nanti. Yang penting gue udah sholat maghrib sama Isya nih. Gue witirnya belum. Gue tidur dulu ya Allah ya. Nggak capek banget. Misalnya mencari nafkah kan. Tidur. Tak bangun jam 11 malam. Sholat ya itu sholat malam. Dapat Lailatul Qadar. Jadi insya Allah. Allah yang maha memperhitungkan. Yang penting kita tetap ikhtiar. Begitu kira-kira Kak Hamzah. Baik Umi, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khairan kasiron atas jawaban dan nasihatnya dari Umi Ustazah Dan Lulung satu ya. lagi maaf nih. Apa Umi? Maaf satu lagi. Ya, Dibuka lagi Kak Hamzah surat ya. 64 ayat 16. 64, surat Ayat ke-64, 16. ayat 16. Bismillah ya. Mm-mm. Yang Ayat penting kita 16. udah berusaha itikaf, berusaha sholat, berusaha tadarus, berusaha Surat, berzikir, Allah ma'ina kafun, gitu kan. Yang penting udah banyak usahanya, sedekahnya iya, istighfarnya iya. Tinggal dibaca 64 ayat 16. Bismillah. Bismillah ya. Surat At-Taghabun ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fattakullah mastatotum tuh Allah bilang gitu. Bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Yang mungkin dia di pesantren, kan karena dia di pesantren belum liburan nih. Ngaji tadarus mulu, ngaji tadarus, ngaji tadarus. Emang kerjaan di pesantren begitu. Apakah orang pesantren yang masuk surga? Ya enggak juga. Ya kan? Yang orang bekerja juga insya Allah dapat apa namanya pahalanya ketika dia ikhlas membantu keluarganya. Insya Allah. Allah bilang, bertakwalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Terutama laju peduli, yang peduli dengan orang membutuhkan. Mungkin yang kesono kemari. Ini insya Allah, pasti Allah akan berikan derajat orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banyak Ustazah Lulung dan para jamaah yang ada di Zoom maupun di YouTube nantinya gitu ya.
Baik, sebelum kita akhiri sesi ini dengan doa dari Ustazah Lulung, ya kita foto bareng dulu yuk. Semuanya yuk boleh diaktifkan ya videonya. Kita foto online dulu nih sama Ustazah Lulung. Semoga nanti ada kesempatan juga Bapak Ibu semua bisa foto langsung nih sama Ustazah Lulung, bisa bertemu langsung ya. Silakan bagi yang bisa membuka videonya, akan kami foto dari sini, kita akan screenshot ya, baru itu kita akan tutup, kita akhiri dengan doa dari Ustazah Lulung agar semakin berkah pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Baik, silakan diaktifkan videonya ya. Ya, kita akan foto nih ya. Silakan Bapak Ibu semua, Ibu-ibu semua yang bisa open videonya ya. Ada Kak Yunit, ada Kak Yuliani, ada Kak Nia, ada Kak Sylvia, ada Bu Purwaningsi, ada Kak Liza, Kak Mia ya, Kak Sri, Bu Neneng, Bu Rini ya. Oke, ya kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke ya. Saya simpan dulu Bapak Ibu ya, biar nggak hilang nih ya. Bapak Ibu juga nantinya bisa loh ya, kita nonton sekali lagi ya, karena baru ada yang buka ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Berikan senyuman terbaiknya, tahan. Oke, ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya, Bapak Ibu semua. Terutama kan ibu-ibu nih, kakak-kakak semua yang telah hadir pada Zoom kali ini. Ya, bersama Ustazah Lulung. Izin saya infokan sedikit bahwa nantinya kita juga akan ada di hari Selasa, tanggal 26, Zoom bersama Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf ya, adik dari Masya almarhum Allah, ya tabarakallah. Habib Hasan yang kemarin viral ya, yang wafat setelah sholat duha. Insya Allah nanti kita akan banyak dapat hikmah, kisah hikmah dan pencerahan dari beliau ya di Selasa sore sebelum buka ya. Insya Allah hadir lagi di kajian online spesial Ramadan bersama Laju Peduli, dan juga Bapak Ibu semua bisa berzakat dan juga berinfak ke Palestina ya, bersama Laju Peduli. Bisa kepoin di @lajupeduli_official, dan jangan lupa follow Instagramnya Ustazah Lulung di @lulungmanis ya. Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa. Nah, Ustazah Lulung ya, agar semakin berkah Yeah, pertemuan kita syukran, pada syukran, hari ini syukran. ya. Izin Umi mungkin bisa kita tutup dengan doa dari Umi nih di hari yang spesial ini. Silahkan Umi. Baik. Terima kasih teman-teman, teman-teman Haji Peduli. Yuk kita sama-sama baca doa. Semoga doa kita dijabah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Salam kenal, salam cinta Amin. untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Empok-empok ya, kakak-kakak semuanya, abang-abang, pokoknya semuanya deh ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa mungkin secara offline, kalau sekarang online. Baik, astagfirullahalazim, 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 lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah dosa kami, juga dosa kedua orang tua kami, rahmati kami, sayangi kami, dan juga orang tua kami. Sebagaimana mereka selalu mendidik kami sejak kecil, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, turunkanlah kebaikan yang banyak untuk kami, untuk kegiatan kami. Ya Allah, sungguh kami sangat butuh kepadamu ya Allah. Rabbi angzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami pada tempat yang barokah. Tempatkanlah kami, sahabat-sahabat Laji Peduli, beserta Laji Peduli pada tempat yang barokah, tempat yang penuh dengan keberkahan. Al-harokah barokah. Sungguh engkaulah ya Allah sebaik-baik pemberi tempat yang penuh dengan keberkahan. Rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abror. Ya azizu ya ghafar ya fatah ya razak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Sungguh kami hanya bersandar kepadamu, tidak kepada yang lain ya Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Alhamdulillahirabbil alamin. Ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir batin. Anak itik main di sawah bila topik wal hidayah. Makan peti terima po ije, sale-sale kate maafin aje. Ya. Ambil cucian terima Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Ustazah Lulung. Dengan doa dari Ustazah Lulung berakhir sudah kajian online kita. Bapak Ibu juga bisa nonton ulang kajiannya dan semua kajian yang ada di Laju Peduli di YouTube Laju Peduli di Laju Peduli Official ya. Saya Muhammad Hamzah izin pamit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi Ustazah Lulung. Waalaikumsalam. Izin pamit. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Amin. Don't forget berbagi gandum bersama Laju Peduli. Amin ya Allah. Terima kasih Umi.